Saudara, ratusan buruh mulai memadati Stadion Gelora Bung Karno untuk mengikuti aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan digelar siang nanti. Mereka mempersiapkan aksi mulai dari memasang bendera hingga spanduk dari masing-masing federasi. Ratusan peserta May Day Fiesta dari berbagai wilayah seperti Subang dan Karawang mulai berdatangan ke Stadion GBK pada dini hari tadi. Sebanyak kurang lebih 500 satgas dari masing-masing federasi mempersiapkan atribut untuk gelaran May Day seperti pemasangan panggung dan juga bendera. Hari Buruh Internasional yang akan dihadiri kurang lebih 75.000 peserta rencananya akan diawali dengan long march ke gedung DPR RI dan kemudian kembali ke GBK yang menjadi titik acara berlangsungnya Hari Buruh. Dalam aksi May Day kali ini setidaknya ada 14 isu yang akan disampaikan para buruh. Di antaranya saudara terkait Omnibus Law dan kenaikan harga sembako. Siap Komandan 86. Nah, sementara itu saudara, Polda Metro Jaya memprediksi ini sekitar 60.000 buruh dari daerah Jabodetabek dan sebagian wilayah lain di Jawa Barat akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Gelora Bung Karno hari ini. Untuk pengamanan, rencananya Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengerahan 5.000 lebih aparat gabungan, baik Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, dan juga antisipasi adanya penyusup di tengah-tengah aksi. Peringatan Hari Buruh atau May Day Fiesta rencananya akan berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore nanti. Untuk kegiatan pengamanan sendiri dari Polda Metro Jaya akan menurunkan kekuatan 5.260 personil pengamanan. Termasuk juga ada bantuan dari instansi terkait, termasuk dari TNI juga. Kemudian untuk mengantisipasi adanya penyusupan dan sebagainya, nah tentunya kita akan memastikan ya, karena tempatnya ini ada di GBK, jadi siapa yang bisa masuk nanti ke tempat acara itu adalah dari kelompok buruh. Kita pantau kondisi terkini dari peringatan Hari Buruh Internasional di depan gedung DPR MPR Jakarta dan juga Stadion GBK Jakarta bersama dua jurnalis Kompas TV, ada Revi Disantra dan Triksi Valencia. Kita ke DPR terlebih dahulu. Revi, seperti apa pantauan hingga pagi hari ini? Apakah rombongan dari buruh ini sudah hadir di depan gedung DPR MPR? Ya baik, selamat pagi Riana dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami hingga saat ini belum ada satupun rombongan buruh yang hadir di depan gedung DPR MPR untuk nantinya melaksanakan aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional. Karena kalau dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut bahwa memang untuk dimulainya aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR pada pagi hari ini nanti baru akan dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, sebelum nanti akhirnya seluruh massa buruh ini akan bersama-sama melakukan long march ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melanjutkan acara utama, yaitu perayaan Hari Buruh Internasional bertajuk May Day Fiesta. Memang kalau dari pantauan kami sekali lagi ini saat ini masih kosong, belum ada satu buruh yang hadir, tetapi kalau dari keterangan bahwa memang nanti ada sekitar 10.000 buruh yang akan hadir di depan gedung DPR MPR RI ini untuk mengorasikan tuntutan-tuntutan mereka terkait dengan Hari Buruh ini, dan nanti di depan gedung DPR ini akan diramaikan atau dipadati oleh buruh-buruh tersebut dan juga tentunya akan dijaga oleh pihak kepolisian setempat dan juga gabungan dari TNI Polri agar tidak terjadi kericuhan selama masa menyampaikan orasi nanti sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Irianda. Ya Revi, rencananya dari kelompok atau federasi mana saja buruh yang akan melakukan demonstrasi di sana dan apa yang sejauh informasi yang Anda dapatkan begitu, adakah informasi juga terkait dengan tuntutan yang akan mereka sampaikan, apa saja? Ya baik, kalau dari informasi yang kami dapat ada sekitar 4 konfederasi serikat buruh yang akan mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini. Yang pertama adalah untuk dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, kemudian ada Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, lalu ada Partai Buruh dan juga Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Nah, keempat buruh ini atau keempat konfederasi buruh ini tentu akan membawa masanya masing-masing nanti untuk kemudian bergabung bersatu bersama menyampaikan orasi-orasi di depan gedung DPR MPR RI.
kalau dari keterangan yang kami dapatkan, nanti akan ada sekitar 18 tuntutan yang akan disampaikan oleh pihak buruh ini untuk demonstrasi nanti. Dan beberapa tuntutan utamanya adalah seperti misalnya menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga menolak adanya kenaikan harga bahan pokok dan juga bahan bakar minyak, lalu juga menolak kenaikan pajak PPN, dan juga menuntut agar mengangkat guru serta tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Ini akan mereka sampaikan nanti di masa demonstrasi pukul 10 pagi di depan gedung DPR MPR, dengan harapan tentunya bahwa dari pihak DPR sendiri ini mendengar suara mereka dan segera bisa mengiyakan inspirasi ataupun aspirasi mereka, maksud saya. Irianda. Oke Revi, rencana baru akan pukul atau jam 10 nanti ya datang di depan gedung DPR MPR, kemudian juga nanti sekitar 2 jam kembali lagi begitu ya ke GBK. Tapi sejauh ini sudah adakah pengamanan yang terlihat begitu polisi, TNI di depan gedung DPR MPR? Dan seperti apa peningkatan pengamanan yang Anda pahami atau pantau di sana? Ya, sejauh ini memang kalau di depan gedung DPR MPR sendiri tempat kami melaporkan belum ada petugas yang berjaga begitu, karena sekali lagi diketahui dari pihak massa pun juga belum datang. Tetapi kalau di dalam gedung DPR sendiri kami pantau memang sudah ada cukup banyak mobil petugas dan juga kepolisian yang berdatangan, dan juga dari pihak kepolisian sendiri juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk berjaga nanti di depan gedung DPR MPR ketika aksi massa ataupun massa ini datang ke depan gedung DPR. Kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memang menyebut bahwa akan ada sekitar 5.260 personel yang akan berjaga di depan gedung DPR MPR ini selama masa melakukan aksi demonstrasi nanti. Dan untuk petugas sendiri bukan hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga akan ada dari gabungan TNI Polri yang juga akan berjaga memastikan nanti tidak ada kericuhan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi tersebut berlangsung. Irianda. Oke, Revi, terima kasih. Kita bergabung ke Gelora Bung Karno terlebih dahulu di Jakarta. Saudara, ada jurnalis Kompas TV juga, Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat pagi. Anda memantau dari pagi tadi, Anda bahkan tadi menyebutkan sudah ada yang dari malam gitu ya, sudah bersiap di Stadion GBK Jakarta. Bagaimana keadaan pantauan situasi terkini di GBK sendiri menjelang Hari Buruh atau May Day Fiesta nanti? Ya Irianda, nampaknya kalau terkait persiapan ini sudah cukup matang ya Irianda. Tadi memang benar ketika kami tiba di tempat ini sudah ada sekitar puluhan buruh atau aliansi buruh yang sedang bersiap-siap. Mereka bersama dengan serikatnya masing-masing, dengan menggunakan atributnya masing-masing. Ini sedang briefing juga, sedang melakukan persiapan untuk mengikuti kegiatan pertama atau agenda pertama, yakni melakukan long march ke depan gedung DPR MPR untuk dilanjutkan dengan melakukan unjuk rasa, menyuarakan kembali tuntutannya, yakni sekitar ada 16-17 tuntutan yang akan mereka suarakan kepada pemerintah. Nah, kemudian terkait di persiapan di GBK sendiri ini saat ini selain buruh-buruh yang memang sudah berangkat juga ya Anda mengarah ke gedung DPR MPR, ada juga sebagian buruh yang baru tiba di depan atau ke Gelora Bung Karno ini, Stadion Gelora Bung Karno ini, karena memang sebagian ini mereka memilih tidak ikut untuk long march dan memilih untuk berada di tempat ini untuk nantinya melakukan atau mengikuti perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2022 yang kegiatan utamanya ini akan berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini ada dan juga saudara. Jadi rencananya kegiatan ini baru akan dimulai sekitar setelah makan siang atau jam 12 atau sekitar jam 1 siang setelah rombongan atau aliansi buruh dari gedung DPR MPR ini kembali ke Gelora Bung Karno. Nah, terkait itu maka dari sisi sterilisasi dan juga pengamanan ini juga sudah dilakukan sejak pagi tadi di tempat kami melaporkan seperti saat ini, yaitu di Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah disterilisasi. Jadi nantinya tidak akan ada lagi massa yang ada di sini dan tidak boleh ada masyarakat umum datang atau masuk ke Ring Road ini untuk melakukan olahraga. Karena sebenarnya Iriana dan juga saudara, di luar dari Ring Road ini nampaknya perayaan Hari Buruh internasional ini tidak menyuruti, maksud kami tidak menurunkan semangat dari masyarakat untuk melakukan olahraga, karena banyak sekali masyarakat yang masih berolahraga di luar Ring Road ini yang masih berada di kawasan GBK, karena memang dari petugas sendiri juga tidak menutup kawasan GBK bagi masyarakat di luar masa buruh. Jadi memang ada 3 pintu yang masih dibuka saat ini, yakni ada pintu 10, pintu 7 dan juga pintu 5 yang penentuannya ini juga masih diperbolehkan untuk baik masyarakat umum maupun juga aliansi buruh
yang akan datang ke tempat ini. Jadi nanti situasional ketika memang sudah mulai banyak, barulah nanti akan petugas akan memilah pintu-pintu mana saja yang diperbolehkan untuk aliansi buruh, mana saja untuk masyarakat umum, Irianda dan juga saudara. Akan tapi kalau terkait persiapannya memang sudah cukup matang, pengamanan tadi kami juga sudah melihat ada petugas-petugas kepolisian atau gabungan ini juga sudah hadir tempat ini melakukan apel, kendaraan taktis pun juga sudah dipersiapkan untuk nanti mengamankan berlangsungnya perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2022 ini yang akan dilakukan pada jam 1 rencananya sampai jam 3 sore. Irianda dan juga saudara. Rencananya atau diperkirakan akan ada lebih dari 50.000 lebih massa buruh atau aliansi buruh yang akan ada di dalam stadion utama Gelora Bung Karno ini. Namun untuk angka pastinya berapa banyak aliansi buruh yang akan datang dan melakukan perayaan di dalam stadion utama ini, memang kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Ketua Panitia Hari Raya atau May Day Fiesta 2022 ini, Irianda dan juga saudara. Oke, Triksi, ini kalau dilihat memang kalau dari gambar yang Anda kirimkan bersama tim memang lagi santai saja. Kemudian nanti rencananya jam 9.30-10 jalan ke DPR, long march, kemudian kembali lagi ke GBK untuk melakukan perayaannya. Kemudian juga tidak ditutup ya bagi masyarakat. Yang ditutup hanya bagian ring roadnya saja dan masyarakat masih boleh berkegiatan di sekitar kawasan GBK. Karena ini memang bukan demonstrasi semata, ini lebih ke peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta tadi. Terima kasih dua jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di GBK Jakarta, kemudian ada Revi Desantra dari depan gedung DPR MPR Jakarta. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.